Kita lihat saudara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo sudah tiba dan akan memberikan keterangan persnya. Kita dengarkan bersama. Ada persiapan khusus ya Pak? Masalah boleh sedikit Mas? Hah? Ya soalnya udah pisah kamar sama Bapak kan jadi aku diajak apalan ternyata ini ibu doang yang diajak. Gimana Bapak di debat yang kedua capres ini? Kalau yang pertama kan Mas Alam bilang Bapak kayak sampai Bapak kalau yang sekarang juga. Jadi Mas Alam nggak kalau Pak Ganjar kemarin ada di X soal pertanyaan untuk debat ketiga itu Enggak sih, itu Bapak lagi kreatif. Bapak lagi kreatif kan? Makasih ya semuanya. Kita tadi calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo sudah tiba di posko pemenangan. Sebelumnya juga calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD juga sudah tiba dan akan nanti sama-sama menuju ke Istora Senayan Jakarta. Karena saudara hanya 1 jam lagi debat ketiga Pilpres akan dimulai dan membahas tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, dan politik luar negeri. Di paslon nomor urut 02 juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menemui calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Dan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan juga segera menemui cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan menuju ke arena debat ini. Gambar langsung dari iring-iringan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang akan bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menuju ke Istora Senayan Jakarta karena hanya tinggal 60 menit lagi saja debat calon presiden akan segera dimulai. Kalau bicara soal kesiapan debat, masing-masing calon presiden nomor urut 01, 02, 03 semua sudah menegaskan percaya diri untuk mengikuti debat calon presiden. Kita nantikan kejutan apa? Karena masing-masing tim ses juga sudah bilang bahwa akan ada kejutan. Yang namanya kejutan tidak mungkin dibocorkan di awal, tapi yang jelas kesiapan ini sudah ditekankan agar para calon pemilih yakin bahwa kandidatnya akan menampilkan yang terbaik. Kita akan menuju ke Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di posko pemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Putu, Ganjar sudah tiba, tadi Mahfud MD juga sudah tiba. Apalagi yang dipersiapkan sebelum menuju ke Istora? Sebetulnya sudah tidak ada lagi yang dipersiapkan karena beberapa hari yang lalu ini juga sudah ada proses-proses. Kemudian juga kalau kita lihat Ganjar Pranowo sendiri ini juga sempat berhenti melakukan kampanye di 3 hari sebelum debat pada hari ini. Sehingga memang proses belajar kemudian juga mengumpulkan riset-riset dari tim pemenangan nasional ini juga sudah dirundingkan. Fase itu sudah dilewati. Kalau tadi kita lihat pasangan ini juga kompak begitu ya, dari beberapa debat ini menggunakan pakaian yang tematik. Dan pada debat kali ini kalau kita lihat baik itu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini kompak menggunakan jaket ala Top Gun atau jaket bomber yang kalau dilihat memang sesuai begitu dengan isu atau isi dari yang nanti akan disampaikan pada saat debat ya. Ini berkaitan dengan pertahanan, kemudian geopolitik, lalu juga ada globalisasi dan juga hubungan internasional. Dari yang kita bisa baca atau kita bedah, Friska dan juga saudara, terkait dengan visi misi dari Ganjar Pranowo soal pertahanan sendiri memang ada beberapa poin, tetapi yang utama ini berkaitan dengan modernisasi alutsista, kemudian juga mendorong produksi dalam negeri karena memang targetnya dalam kancah geopolitik sendiri bukan hanya memastikan bahwa posisi Indonesia ini berada di posisi yang kuat begitu secara alutsista, tetapi juga berharap bisa menjadi poros dari pertahanan sendiri dengan mendorong bagaimana kemudian produksi-produksi dari alat-alat pertahanan ataupun juga alutsista ini bisa kemudian bersumber dari dalam negeri. Nanti kaitannya juga dengan investasi. Tadi juga kalau kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan yang merupakan
bagian dari tim pemenangan nasional Ganjar dan juga Mahfud, Hasto Kristianto ini juga menyebut ada hal yang berbeda, bagaimana kemudian fokus dari paslon nomor urut 3 yang berbeda dari pasangan calon yang lain adalah mengedepankan alutsista yang sifatnya ini baru dan bukan hanya anggarannya besar tetapi kemudian membeli barang-barang bekas begitu. Itu satu. Yang juga menarik yang ditawarkan adalah berkaitan dengan SDM-nya sendiri, bagaimana kemudian prajurit yang sudah mau dan juga bertugas begitu ya di dalam negeri dan juga di luar negeri ini mendapatkan fasilitas yang cukup. Jadi kita nantikan kurang lebih beberapa menit lagi biasanya pasangan Ganjar dan juga Mahfud ini akan bertolak langsung ke Istora dan kita lihat apa yang menarik nanti disampaikan, apakah akan defensif atau nanti ofensif. Kita lihat nanti bagaimana. Friska. Bagaimana strategi yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon presiden? Terima kasih Niputu Trisnanda langsung dari posko pemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Kita lanjutkan lagi diskusinya. Tadi kita sudah bicara soal tantangan geopolitik, kita sudah bicara juga soal Hankam, Bung Zaki, Bung Michael, juga Bung Sahroni. Nah, bicara soal tantangan ini, kita bicara soal politik luar negeri misalnya, dijawab singkat saja. Indonesia kan sudah punya gigi kita katakan. G20 kita berhasil menyelenggarakan, G7 kita dihormati. Lalu juga Indonesia jadi mewakili OKI untuk menjembatani di tengah konflik yang terjadi di Gaza. Nah, apalagi yang bisa ditingkatkan dan bagaimana agar pemilih ini yakin bahwa kebijakan luar negeri dan kepentingan dalam negeri sama pentingnya? Dari Bung Michael dulu. Ya, pertama pendekatan kita terhadap politik luar negeri adalah kepentingan Indonesia. Itu harus clear. Kita jangan sampai sibuk mengurusi urusan negara-negara lain, tapi urusan dalam negeri sendiri gak kita urus. Tapi sebaliknya juga relevan bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia naik kelas. Dan kita sudah buktikan pada saat kita jadi tuan rumah G20, tuan rumah ASEAN, yang merasakan kebanggaan itu kan semuanya, bukan cuma pemimpin-pemimpin yang hadir dalam ruang rapat. Ya. Dan banyak sekali kegiatan itu masyarakat berusaha berpartisipasi. Ada satu kebanggaan. Ini satu kebanggaan yang mungkin sudah dinanti-nantikan bergenerasi-generasi sebelumnya. Jadi kami punya keyakinan bahwa memang walaupun isu luar negeri ini kesannya isu di atas, langit-langit, tapi bangsa Indonesia bahkan masyarakat rakyat pun bisa merasakan juga ada kebanggaan kalau kita punya peran. Dan saya yakin juga ada kepedulian yang bangsa Indonesia miliki, bahkan di Undang-Undang Dasar kita saja pembukanya kan sudah clear. Bahwa di sana disebutkan penjajahan itu harus dihapuskan dari seluruh dunia. Bahwa Indonesia punya peran untuk menjaga perdamaian abadi, ketertiban dunia. Jadi para pendiri bangsa, bayangkan nih, para pendiri bangsa waktu itu baru setengah mati berjuang merdeka, tapi sudah memikirkan dunia. Itu hebatnya pendirinya Indonesia. Dan visi dan cita-cita itu yang saya yakin dimiliki di hati bangsa Indonesia juga. Nah, itu kenapa Pak Ganjar berpesan bahwa kita tidak bisa sekedar diam saja melihat institusi-institusi internasional yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah saatnya ada peran Indonesia di sana. Karena ini cita-cita bangsa kita merdeka. Dan ini relevan juga bagi rakyat Indonesia karena ada kebanggaan, kita punya peran, kita bisa memberikan satu peran kemanusiaan terhadap masa depan dunia. Baik. Berikutnya Bung Zaki, boleh ringkas juga? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita bicara mengenai seperti apa postur politik luar negeri kita ke depannya, itu jelas ya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pertama kita bicara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua bicara mengenai memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan, ya. Kemudian yang keempat barulah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kalau kita bicara mengenai politik luar negeri, ya tentu memang semua dasarnya adalah national interest kita. Kepentingan nasional kita, itu yang menjadi dasar. Bukan kemudian tadi, kita ini kan bukan negara adidaya, mohon maaf gitu. Ya kan, kita punya potensi luar biasa tapi masih belum bisa menjadi negara adidaya. Meskipun itulah yang menjadi visi Pak Prabowo dan Mas Gibran di Indonesia Emas 2045 nanti, kita akan menjadi negara kira-kira negara keempat dunia, kan begitu. Nah, kemudian terkait dengan ini juga yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana kalau dalam konteks politik luar negeri ini, jelas tadi bicara tadi ada isu Palestina, ya kan, isu Palestina. Kalau Prabowo Gibran, kami akan membuka kedutaan besar Indonesia Mbak di Palestina. Ini langkah yang akan benar-benar diwujudkan. Selama ini kan kedubes Indonesia kan hanya di negara sekitarnya Palestina, tapi ini kami tunjukkan kenapa ini adalah bentuk keberpihakan nyata. Lalu kalau kita bicara mengenai hari ini, bagaimana kemudian sebagai Menhan beliau menjalankan juga tugas-tugas dari Pak Jokowi untuk dalam konteks mengirimkan bantuan ke Palestina. Bahkan secara pribadi
tadi beliau menyumbangkan 5 miliar. Ini menunjukkan apa? Kepedulian yang sangat luar biasa. Tapi bukan berarti di dalam negeri tidak peduli. Bukan, Mbak. Banyak. Jadi bagaimanapun tadi kita bicara mengenai program makan siang ya kan, dan susu gratis. Tapi saya nggak mau masuk ke situ, Mbak. Poinnya adalah bagaimanapun kita meyakini Indonesia saat ini sudah semakin besar. Luar biasa dan apresiasi kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden SBY, Ibu Megawati, dan presiden-presiden sebelumnya yang telah membuat negara ini diakui di dunia internasional. Dan tugas Pak Prabowo dan Mas Gibran bagaimana mengakselerasi ini sehingga cita-cita kita Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Oke, terakhir Bung Saroni. Ya, kalau saya melihat terakhir Pak Presiden melakukan kepercayaan dari hubungan internasional luar biasa. 4 jempol buat Pak Jokowi. Dan padahal tingkatan ini kan hubungan diplomatis yang memang Indonesia ini terkenal dengan humanis. Jadi kita mempertahankan hubungan humanis ini di internasional. Makanya banyak diberikan kepercayaan untuk padahal kegiatan-kegiatan yang sifatnya semua dunia memandang. Nah, inilah bukti bahwa Indonesia ini dipandang di dunia. Tapi pada saatnya nanti lebih tingkatkan hubungan bilateral ini pada event-event yang memang punya marwah Indonesia itu tidak lebih dari bahwa Indonesia bisa memberikan satu ruang komunikasi kepada dunia internasional. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Presiden dan kita 4 jempol buat Pak Presiden. Dan entar ke depannya 3 paslon ini bila menjadi presiden, nah tinggal melakukan tindakan. Harus melebihi dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Baik, terima kasih. Itu tadi pandangan dari paslon nomor 1, 2, dan 3. Kita akan lihat juga bagaimana kondisi saat ini persiapan dari masing-masing calon presiden yang sudah bergerak menuju ke Istora Senayan, Jakarta. Ini calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan yang akan bertemu dengan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar untuk bersama-sama menuju ke Istora Senayan, Jakarta. Begitu pula dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang akan segera bergerak dari Kertanegara, kediaman dari Prabowo Subianto menuju ke Istora Senayan, karena tadi Prabowo Gibran sudah berada di lokasi bersama tim ses juga. Lalu kita lihat pula capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang juga sudah bersiap-siap bersama tim untuk menuju ke Istora Senayan dan mengikuti debat ketiga calon presiden. Memang topik yang paling panas adalah pertahanan dan keamanan. Tapi jangan lupa karena dalam debat ini juga dibahas seperti yang tadi kita juga sudah diskusikan, ada soal hubungan internasional, geopolitik dan politik luar negeri yang sama-sama pentingnya dan jadi pekerjaan rumah tentu bagi para calon presiden untuk membumikan isu-isu ini agar bisa diterima oleh para calon pemilih dari berbagai kalangan. Jadi meyakinkan di masa kampanye ini bahwa visi misi terkait dengan hankam, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri bisa diimplementasikan dan logis untuk dilakukan. Kita akan pantau lagi bagaimana kesiapan persiapannya termasuk berdiskusi jelang debat calon presiden tetap di Kompas TV. Kami kembali sesaat lagi.